Bab 446, Menara Pertahanan Kota Kering. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam. Penulis Plus matikan mengatur ulang. Saat Minos sedang bekerja di kantornya, sekelompok besar orang berdiri di pinggir jalan di bagian Kota Kering, dekat wilayah tengah, mengamati situasi sekitar. Di titik kota ini, terdapat sebuah menara besar yang tingginya lebih dari 100 meter, yang pada saat itu terdapat banyak orang yang digantung pada kabel baja di sepanjang sisi tempat ini. Kelompok individu ini mengenakan jenis pakaian oranye yang sama dan sepertinya menyelesaikan detail terakhir dari tempat ini. Beberapa menggunakan instrumen untuk memegang lembaran baja di beberapa titik, sementara yang lain hanya membawa kaleng cat di pinggang dan kuas besar di tangan. Akhirnya, suara keras datang dari tempat itu, yang mencampurkan suara semua orang yang bekerja dan beberapa suara sesekali yang khas dari susunan spiritual. "Ayo kita lakukan tes pertama," seseorang berteriak. Dan segera, para pekerja di tempat ini mulai mengulangi hal yang sama, menyampaikan pesan tersebut kepada mereka yang jauh dari gedung ini. "Ayo kita lakukan tes pertama." Dan sementara ungkapan berulang-ulang dari orang-orang ini bergema di seluruh tempat itu, para pengamat di trotoar tampak bersemangat ketika mereka melihat bahwa tempat ini akhirnya bisa dioperasikan. Meskipun menara pertahanan kota kita belum berfungsi, aku merasa jauh lebih baik karena akhirnya kita sampai pada titik di mana menara itu diuji. Seorang wanita tua mengomentari hal ini di tengah kerumunan sambil menarik napas lega. "Saya senang ini sudah berakhir, sudah lebih dari 2 tahun pembangunan," kata orang lain di lokasi itu kepada salah satu temannya. Sebenarnya, meski tidak menimbulkan kebisingan di malam hari, tetap saja cukup menyebalkan harus mendengar suara ini dari awal hari hingga senja. Tapi itu sepadan. Sekarang kita bisa terlindungi dari lebih banyak ancaman. Percakapan kemudian semakin berkembang, dengan banyak orang tersenyum dan banyak lainnya menghela nafas lega pada selesainya pembangunan pertahanan Kota Kering Menara. Orang-orang ini hanyalah warga negara biasa, tetapi meskipun mereka tidak mengetahui bahaya yang dihadapi Dataran Hitam, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berkembang begitu pesat di dunia kultivasi tanpa harus melalui banyak cobaan. Oleh karena itu, orang-orang ini sudah khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kota mereka jika seorang bangsawan rakus mengetahui perubahan di tempat ini. Kota Kering adalah tanah tak bertuan yang tidak diinginkan siapapun di masa lalu. Tapi justru karena itu, setelah perubahan yang terjadi di tempat ini, peluang untuk merangsang keserakahan kekuatan lain jauh lebih besar daripada jika hal serupa terjadi di wilayah lain. Lagi pula, alih-alih memiliki kekuatan mulia yang luar biasa yang memerintah tempat ini, penguasa hanyalah seorang pemuda tanpa dukungan. Menghantam mereka yang sudah terpuruk selalu lebih mudah. Nah, penduduknya paham betul apa yang bisa terjadi di kota ini segera. Oleh karena itu, selesainya pembangunan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat tersebut, sehingga membuat mereka mengikuti perkembangan bangunan ini sejak peruntukannya telah disebarkan. Menara Pertahanan Kota Kering adalah proyek yang dibuat oleh beberapa profesional spiritual, yang bermaksud untuk menciptakan penghalang pertahanan di sekeliling tembok kota ini. Singkatnya, konstruksi ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai susunan spiritual pertahanan tingkat menengah tingkat 2 untuk menciptakan penghalang itu. Itu mirip dengan penghalang yang Minos hancurkan selama perjalanan terakhirnya ke kerajaan Cromwell ketika dia akan menyelamatkan prajurit Peter. Pada saat itu, dia telah menghancurkan 2 penghalang yang diciptakan oleh susunan pertahanan tingkat rendah tingkat 2 untuk menembus wilayah tersebut. Dan menara ini, yang dibangun di tengah area yang dilindungi oleh tembok lokal, berfungsi untuk mengalokasikan banyak susunan ini, membentuk area keamanan yang sangat besar. Lagi pula, seseorang tidak bisa begitu saja mengaktifkan susunannya dan mengharapkannya untuk melindungi seluruh kota. Area bagian dalam dari wilayah yang dilindungi tembok itu tidaklah kecil, jadi jenis konstruksi yang unik diperlukan untuk menemukan berbagai susunan dan menciptakan jaringan pertahanan yang lengkap. Karena itulah tempat ini dibangun sedemikian rupa, dengan ketinggian sedemikian rupa dan beberapa sambungan dengan bagian dinding yang berbeda. Bahkan, jika dilihat dari atas, penampakan kota ini kini seperti sebuah kubah raksasa yang menutupi datarannya. Namun karena pertahanannya belum sepenuhnya aktif, tidak ada efek restriktif atau defensif pada kubah ini. Yang ada hanyalah struktur dasar, yang membuat kombinasi semua susunan pertahanan mampu. Bagaimanapun, dengan cepat, desas-desus mulai bergema di seluruh Kota Kering sementara banyak susunan diaktifkan secara bersamaan. Dan hampir seketika,
seluruh permukaan, kubah, diaktifkan secara bersamaan, menyebabkan langit biru menghilang sejenak, menciptakan wilayah senja di seluruh wilayah yang dilindungi oleh tembok. Apa? Kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Seseorang menanyakan hal ini saat sedang mandi di kamar mandi apartemennya. Apa yang terjadi? Mengapa hari menjadi gelap? Apakah ini akan menjadi akhir dunia? Seorang pemuda berteriak ketakutan ketika dia hampir tersandung di trotoar jalan tempat dia berjalan sebelumnya. Dan ketika mendengar ini, dengan cepat seseorang yang mengetahui apa yang sedang terjadi menertawakan pemuda itu dan berkata, "Idiot, itu penghalang pertahanan kota, hahaha. Lihat di sana, selaput hijau menutupi kubahnya." Di saat yang sama, banyak prajurit yang sedang melakukan tugasnya di tembok setempat tiba-tiba melihat selaput kehijauan muncul di dekat tempat mereka berada, di batas luar tembok. "Lihat ini, Eugene, menara pertahanan telah diaktifkan." Seorang tentara wanita yang sedang berpatroli mengatakan hal ini kepada seorang pria yang sedang berjongkok di sampingnya, sedang mengikat sepatu botnya. Mendengar suara emosionalnya, pria itu kemudian menghentikan aktivitasnya dan segera melihat ke sekeliling, yang saat ini tampak gelap seperti di tengah malam. "Luar biasa, mulai sekarang, kita tidak perlu terus-menerus berada dalam ketegangan seperti ini," ucapnya bahagia saat tiba-tiba mencoba memeluk wanita di sampingnya. Namun, itu tidak berhasil, karena dia menghindar dan mengambil kesempatan untuk menamparkan wajah rekannya dengan keras. "Jangan coba-coba memanfaatkanku, dasar tak tahu malu." Sementara wajah prajurit itu terbakar dan kehormatannya menetes dari sudut matanya, Minos berdiri di samping dinding kaca kantornya, mengamati seluruh situasi. Akhirnya selesai, dia bersorak dalam hati, menyadari bahwa puluhan juta kristal yang dia investasikan dalam proyek ini akhirnya membuahkan hasil. Dengan penghalang ini, kota kering sekarang tidak bisa ditembus di bagian utara benua tengah. Dia menekan tangannya erat-erat sambil mengangkatnya ke dadanya, membuat gerakan perayaan. Itu karena hanya Raja Spiritual level 59 yang bisa menghancurkan penghalang seperti itu. Jadi, kecuali monster tua di bagian utara benua tengah meninggalkan rumah mereka untuk mengunjungi kota kering, Minos merasa relatif aman saat ini. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan penghalang seperti itu jika banyak raja spiritual terlibat dalam hal seperti itu. Namun, musuh-musuh potensial ini akan kelelahan dalam situasi seperti ini, rentan terhadap siapapun yang berada di kawasan lindung. Oleh karena itu, apapun yang terjadi ke depannya, penguasa muda ini akhirnya memiliki cara untuk mempertahankan dirinya sekaligus mengurangi beban ancaman eksternal di pundaknya. Sekarang kita juga bisa membatasi orang yang masuk dan keluar kota kering sepenuhnya. Kurasa aku bisa membiarkan Kila kecil berjalan-jalan di sini kapanpun dia mau. Dia merenung, mengingat bahwa dia telah berjanji pada rubah muda itu bahwa dia akan membiarkannya berkeliaran pada saat yang lebih tepat. Dan setelah konstruksi itu selesai, dia bisa merasa tenang untuk membiarkannya bermain-main. Lagi pula, meski banyak tentara yang pernah berpatroli di tembok sebelumnya, masih banyak tempat berbahaya. Tapi dengan penghalang pertahanan seperti itu, seluruh realitas kota kering akan berbeda mulai sekarang. Dengan mengaktifkan penghalang, kota kering hanya akan memiliki 4 titik masuk, tepatnya titik-titik yang sudah dikendalikan oleh tentara lokal di tembok. Pada titik ini, hanya mereka yang memperoleh izin tentara di pos masuk yang dapat mencapai kota yang dilindungi oleh seluruh kubah ini. Jika hal ini tidak dicapai oleh salah satu pengunjung, mustahil salah satu dari mereka dapat mencapai wilayah kota kering kecuali, tentu saja, orang tersebut menghancurkan penghalangnya. Dan dengan itu, situasi seperti kedatangan Ellen dan Elena yang terjadi sebelumnya, tidak mungkin lagi terjadi. Bagaimanapun, penghalang pertahanan berbentuk kubah akan menghentikan semua makhluk hidup yang mencoba memasuki wilayah ini dari langit. Faktanya, selain makhluk hidup dan serangan spiritual, benda apapun bisa memasuki kawasan lindung ini. Contohnya adalah gas dan energi spiritual itu sendiri, yang dapat melewati area kubah ini seolah-olah tidak ada aksi yang akan terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada benda-benda yang tidak memiliki energi spiritual, makhluk mati, atau bagian darinya, seperti pada contoh dedaunan. Itu karena penghalang jenis ini tidak diaktifkan sepenuhnya sepanjang waktu. Penghalang kehijauan yang baru saja menutupi kubah di sekitar kota kering mewakili keadaan susunan pertahanan yang diaktifkan sepenuhnya, dengan semua pertahanan ditingkatkan. Namun,
keadaan ini hanya diaktifkan dalam dua kasus. Yang pertama adalah jika ada makhluk hidup atau objek dengan energi spiritual yang mencoba menembus wilayah tersebut di bawah pengaruh susunan pertahanan ini. Yang kedua, jika seseorang mengaktifkan penghalang ini secara manual. Jadi, dalam situasi yang khas, susunan spiritual ini akan berada dalam keadaan menunggu, tanpa penghalang berwarna hijau, seolah-olah tempat ini benar-benar terbuka, seperti sebelum dimulainya ujian ini. Namun pada saat dibutuhkan, benda seperti itu akan mulai beroperasi dan meningkatkan penghalang yang menutupi langit kota untuk melindungi bagian dalam dari serangan dan mencegah masuknya makhluk hidup. Dan sebagai konsekuensinya, Black Plain Army dapat memfokuskan pasukannya sepenuhnya pada 4 pos masuk ini, sehingga meningkatkan keamanan lokal hingga tingkat tertentu. Sebelumnya pasukan ini harus berpatroli di seluruh titik tembok untuk mencegah masuk atau keluar yang tidak teratur. Tetapi dengan perubahan ini, beberapa tentara yang berpatroli saja sudah cukup. Bagaimanapun, setelah Minos mengamati cakrawala gelap kota kering melalui kantornya, dia segera kembali beraktivitas. Penguasa ini sudah mengetahui bahwa susunan pertahanan akan diaktifkan untuk pertama kalinya hari ini, jadi dia segera menenangkan diri dan menghentikan topik pembicaraan setelah momen awal kekagumannya. Pada saat yang sama, di luar rumah pemerintah setempat, penghalang kehijauan secara bertahap berkurang di ruang angkasa, hingga akhirnya, cahaya kembali menembus bagian dalam wilayah kubah ini. Dan ketika hal itu terjadi, tak lama kemudian orang-orang yang mengetahui alasan di balik efek aneh ini mulai merayakannya di jalanan kota kering, dengan beberapa tersenyum bahagia dan yang lainnya bahkan memeluk orang asing. Akhirnya, ketika seluruh penghalang telah menghilang, angin kencang mulai berlalu, melalui jalanan kota kering, mengabadikan momen ini dalam benak orang-orang ini. Akhirnya kota kita bisa lepas landas. Aku ingin tahu kapan Tuan Minos akan membuka dataran hitam kepada dunia. Tapi aku bisa menunggu untuk melihat perkembangan tempat ini. Jangan katakan itu. Saya baru saja tiba di kota kering. Saya berharap mendapat peluang di sini sebelum lebih banyak pesaing datang. Maka, beberapa komentar terdengar di sekitar menara pertahanan kota kering. Namun bukan hanya warga yang sangat senang. Tidak, para pekerja yang membangun tempat seperti itu semuanya bersuka cita atas prestasi ini. Mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berjuang demi kebaikan kota kering, seperti yang dilakukan tentara di pasukan lokal. Namun, mereka tetap membuat kota ini lebih aman, menggunakan apa yang mereka ketahui atau bisa lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari komunitas lebih dari biasanya. Hahaha teman-teman, makanan hari ini untukku. Salah satu pria yang digantung pada kabel baja di dinding menara mengatakan hal ini kepada dua rekan prajuritnya. Kalau begitu aku akan membeli minumannya. Kita bisa mengadakan pertemuan ini di rumahku. Mereka kemudian mulai membicarakannya sambil selesai mengecat bagian yang sedang mereka kerjakan. Dan setelah beberapa jam, pada sore hari di dataran hitam, menara pertahanan kota kering telah selesai dibangun. Tempat ini sangat tinggi, tetapi penuh dengan rangkaian penerangan, yang memungkinkannya terlihat dari berbagai titik kota. Dan meskipun tempat ini mempunyai tujuan yang jelas untuk mempertahankan kota dari invasi, banyak orang yang lebih menyukai menara ini karena memberikan tampilan baru pada kota, sesuatu yang unik, yang membedakan kota ini dari kota lainnya. Tidak ada kota yang sepenuhnya dilindungi oleh susunan spiritual tingkat menengah tingkat 2 di utara benua tengah. Akibatnya, tidak ada tempat lain di wilayah ini yang memiliki bangunan seperti yang ada di kota Minos. Dengan ini, ribuan penduduk merasa senang dengan atraksi lokal baru, yang dapat lebih dikagumi pada malam hari. Sementara penduduk kota kering mengalami kenyataan baru yang dibawa oleh susunan pertahanan dan menara itu, sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan di bagian dataran hitam, di atas seekor binatang spiritual tingkat kelima. Mereka berdua memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, dengan alis terangkat rapat dan tatapan mata yang mantap. Salah satunya adalah seorang pria muda yang seharusnya tidak lebih tua dari Minos, yang kini mengikuti di belakang wanita itu, memegangi pinggangnya dengan tangan. Adapun wanita ini, dia terlihat cantik dan dewasa, terlihat sehat, seperti penguasa kota perairan, Miria. Wanita ini memiliki kulit seperti susu, dan rambutnya berwarna coklat, yang tampak sedikit bersinar meskipun keduanya sedang melakukan perjalanan melalui hutan pada malam hari. Bagaimanapun, dia mengendalikan binatang spiritual itu,
ketika dia merasakan tubuhnya bergoyang dan melompat ke pelukan teman seperjalanannya setiap kali binatang itu hanya 2 kaki menyentuh tanah. Makhluk ini tampak seperti seekor burung, berkaki 2, banyak bulu, dan berleher besar. Namun, itu cukup besar untuk membawa 2 orang dengan nyaman, seperti mereka yang duduk di sel di punggungnya. Mari kita singgah di kota kering. Di sana kita bisa istirahat beberapa jam lalu melanjutkan perjalanan menuju kerajaan. Cromwell, kata pemuda itu kepada temannya. Dan mendengar itu, wanita itu semakin mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kamu gila, bagaimana jika kita meninggalkan petunjuk di kota itu? Apakah kamu mau mengambil risiko suamiku menangkap kita? Dia pasti akan membunuhku, tapi apa yang akan dia lakukan padamu jauh lebih buruk dari itu. Jadi, jangan biarkan dirimu terbawa suasana karena penatnya perjalanan. Sebaiknya kita berjalan melewati hutan, kalau tidak kejadian sebulan yang lalu akan terulang kembali." Dia berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sebulan yang lalu, keduanya mengira mereka aman dan bisa mulai hidup damai di sebuah kota di utara kerajaan ombak. Namun, keduanya hampir dibunuh oleh seorang pembunuh yang disewa oleh suami wanita tersebut, yang berhasil menemukan mereka ketika keduanya lengah. Jangan khawatir, di tempat di mana kita hampir tertangkap, ada banyak celah. Berbeda dengan di kota kering. Tempat ini benar-benar ditinggalkan, dan orang-orang bahkan tidak akan bisa membedakan level kita di sana. Dia bersikeras. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada alasan baginya untuk takut pada tempat lemah seperti itu. Dia, seorang raja spiritual yang perkasa di level 54, mungkin harus bersembunyi di kota-kota dengan kehadiran jenderal spiritual karena penganiayaan yang diperintahkan oleh suaminya. Namun, apakah ada alasan untuk takut pada tempat di mana orang bahkan tidak bisa merasakan energi spiritual dari kultivator lain? Apakah pantas hidup dalam ketakutan seperti itu? Oke, tidak ada salahnya kita berhenti di kota ini. Wanita itu setuju dengannya ketika dia mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, kudengar penguasa tempat ini adalah seorang kenalan. Dia kenalanmu? Wanita itu berkomentar sambil melirik ke belakang untuk melihat ekspresi pasangannya. Apakah kamu berbicara tentang Minos? Pria muda itu menanyainya, menyadari bahwa dia akan pergi ke wilayah kenalan lamanya, tanpa menyadarinya. Tapi itu hanya sekedar nama. Dia mungkin tidak benar-benar memerintah tempat ini. Lagi pula, Minos berada dalam keadaan koma selama lebih dari 5 tahun ketika kau dan aku meninggalkan kerajaan ini. Dan siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi setelah sekian lama? Dia menghela nafas sejenak, mengingat tragedi teman lamanya saat berada di akademi spiritual. Minos telah kehilangan semua dukungan yang dia miliki dengan kematian Albert dan masih terluka parah ketika dia baru berusia 9 tahun. Dan jika dibandingkan dengan kemalangan kedua temannya ini, kesialan pemuda yang bepergian saat ini memang benar, sepertinya tidak terlalu buruk. Di satu sisi ada seorang wanita pesinah yang telah mengkhianati suami dan putrinya dengan menantu laki-lakinya dan seorang pemuda yang tertidur dan jatuh cinta pada ibu mertuanya. Di sisi lain ada seorang anak malang yang kehilangan ayahnya dan mewarisi warisan yang mengerikan. Artinya, pemuda ini telah menyebabkan aibnya sendiri, sementara Minos menderita tanpa rasa bersalah. Dan parahnya lagi, sesuatu yang bisa membuat orang terharu, turut prihatin atas kehilangan orang lain, seperti yang dirasakan pemuda ini kini. Dia mungkin bajingan karena berselingkuh dari istrinya dengan ibunya, tapi bukan berarti tidak ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Sebaliknya, dia masih bisa menyesali nasib buruk yang dialami orang lain. Dan, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak cukup dekat dengan Minos untuk memperluas hubungan mereka melampaui tembok akademi spiritual itu, mereka menghabiskan hampir 4 tahun hidup bersama setiap hari, mengobrol dan tertawa. Terlepas dari semua itu, Neelrian merasa tidak enak dengan nasib kenalan lamanya. Di sisi lain, wanita di hadapan pemuda ini, Celeste Parkinson, ibu dari teman Minos dan Abi, Brooke Parkinson. Tak seheboh pasangannya. Pasalnya, selain tidak mempedulikan kehidupan seorang junior di generasi muda, ia juga mengetahui bahwa pemuda itu sudah bangun dari komanya. Omong-omong, aku ingat aku mendengar berita ini beberapa bulan yang lalu tentang Minos ini, tapi saat itu, aku lupa memberitahumu. Dia mengatakan ini sambil tersenyum minta maaf. Mendengar ini, Neal mengusap paha wanita dewasa ini dan bertanya, "Apa? Jangan katakan itu padaku." Dia baru saja hendak menanyakan sesuatu ketika Celeste memotongnya dan melanjutkan pidatonya. "Tidak,
dia tidak mati. Faktanya, aku mendengar dari salah satu kontakku di Kerajaan Brown bahwa setelah 6 tahun, temanmu ini telah terbangun dari komanya dan menuju dataran hitam. Oh, itu kabar baik, meskipun dia terdegradasi dan tinggal di tempat seperti itu. Tapi menurutku itu lebih baik daripada mati. Dia berseru sambil tersenyum. Tapi kenapa kamu mendapat informasi seperti itu? Dan kenapa kamu lupa memberitahuku hal seperti itu? Kami sering bepergian saat itu, jadi aku tidak memprioritaskan membicarakan hal ini denganmu. Lagi pula, lama-kelamaan aku bahkan sudah melupakannya. Jika bukan karena situasi kita saat ini, mungkin aku tidak akan pernah bisa melupakannya, mengatakan apapun. Dan alasanku menerima informasi seperti itu adalah karena aku membayar kontak itu untuk menyampaikan berita apapun tentang potensi konflik di Kerajaan Brown. Dan karena situasi teman kecilmu ini sangat aneh, informan ini punya menganggapnya sebagai kemungkinan ancaman. Ancaman? Neal bertanya dengan konyol. Omong kosong. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman setelah semua yang terjadi? Dia tersenyum padanya dan berkomentar. Sepertinya ibunya cukup kuat. Kudengar dia bukan dari daerah kita. Ya, aku tahu itu, tapi apa hubungannya dengan itu? Kaisar spiritual tidak bisa ikut campur di wilayah kita, kalau tidak. Apakah menurutmu aku tidak memikirkannya? Dia menoleh padanya sekali lagi dan menatapnya dengan ekspresi sadar. Aku tahu dia tidak akan bertindak secara langsung, tapi dia mungkin masih membawanya ke kekaisaran suatu saat nanti, dan itu bisa membuatnya menjadi ancaman. Karena itu, orang ini memberiku informasi tentang kesembuhannya. Oh, jadi, beginilah. Dia kemudian memahami keseluruhan situasinya. Yah, itu tidak masalah, tapi senang mengetahui dia bangun dari komanya. Tapi ngomong-ngomong soal informan, keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan selama perjalanan mereka melewati medan tandus di dataran hitam hingga akhirnya, mereka mendekati kota kering. Saat mereka melakukannya, hal pertama yang mereka lihat adalah sejumlah besar lampu, yang tampak membentuk kubah besar di atas kota kering. Dan karena saat ini sudah malam, pemandangan dari tempat ini sungguh luar biasa, meskipun mereka tidak dapat melihat apapun di luar struktur kubah itu sendiri. Selain itu, mereka juga bisa melihat tembok besar yang membentang di area yang luas, yang saat ini mereka bahkan tidak bisa melihat batasnya, karena jaraknya yang dekat dari tempat itu. Apa-apaan ini? Neal bertanya keras-keras sambil memperhatikan tempat ini, yang saat ini berjarak kurang dari 100 meter dari mereka. Pada saat yang sama, Celeste menghentikan binatang buas yang membawa mereka saat dia mencoba menyelidiki medan di depannya. Sebuah penghalang raksasa, dihasilkan oleh susunan tingkat 2 tingkat menengah. Dia berteriak kaget, menyadari bahwa indera spiritualnya tidak dapat memasuki wilayah itu. Dan ketika dia memikirkannya sedikit lebih baik, wanita ini mulai berpikir bahwa mungkin bukanlah ide yang baik untuk pergi ke kota itu. Lagi pula, tak seorang pun di utara benua ini mau membayar untuk pertahanan seperti ini. Jadi, untuk menghindari masalah bagi keduanya, mungkin lebih baik tidak mencari tahu apa yang ada di balik tempat mengejutkan ini. Neal, ayo lanjutkan perjalanan kita ke Kerajaan Cromwell. Tempat ini berbahaya. Kurasa orang-orang di kota ini akan bisa merasakan energi kita dan memberikan petunjuk pada. Tapi saat dia berbicara, sekelompok 30 orang mengepung mereka, dan salah satu pendatang baru menyela pembicaraan pasangan itu. Lupakan saja, kamu sudah melihat terlalu banyak. Seorang wanita mengatakan ini sambil melepaskan tekanan kultivasi level 45 miliknya. Menurut hukum tertulis kota kering, setiap raja spiritual yang mendekati perbatasan kota harus dibunuh atau dipenjarakan. Tentukan pilihanmu. Dia menyelesaikan komentarnya sambil memberi isyarat kepada teman-temannya untuk bersiap bertarung. Para prajurit ini berada di antara level 44 dan 45 dan terbiasa melawan raja spiritual tentara dataran hitam sebagai pelatihan untuk acara seperti ini. Karena itu, mereka merasa cukup percaya diri dengan kekuatan kolektif mereka hingga membuat ancaman terhadap seseorang yang levelnya jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Apa katamu? Celeste bertanya dengan heran ketika dia mencoba memahami situasinya. Dia takut dengan apa yang mungkin ada di dalam kubah itu dan apa yang ada di baliknya. Namun, itu tidak berarti dia harus takut pada orang-orang yang sebagian besar berada 10 level di bawahnya. Di saat yang sama, Neal juga terkejut dengan hal ini. Dia belum pernah melihat kurangnya rasa hormat dari jenderal spiritual kepada raja spiritual.
Bahkan ketika dia dan Celeste melarikan diri dari kejaran ayah Brook, wanita dewasa ini tetap sangat dihormati kemanapun mereka pergi. Tetapi orang-orang ini sangat percaya diri. Dan masih ada kubah yang dapat melindungi mereka. Namun mereka masih di sini, tidak terlindungi dan mengancam kita. Dia berpikir sendiri ketika dia merasakan tubuh temannya menjadi lebih kaku saat dia bersiap untuk bertarung. Tapi sebelum sesuatu terjadi, prajurit yang sama seperti sebelumnya berkomentar. Aku menyarankanmu untuk menghilangkan pikiran-pikiran berbahaya ini dari pikiranmu. Jika kita bertarung, itu akan menjadi pertarungan bagus yang akan dimenangkan dengan tipis, tapi... Dia kemudian menunjuk ke arah pemuda yang memeluk pinggang Celeste dan kemudian melanjutkan. Bagaimana dengan dia? Salah satu dari kita bisa membunuhnya dengan beberapa pukulan. Maukah kamu mengambil risiko? Dia bertanya dengan senyum puas seolah dia telah memenangkan pertarungan ini. Celeste mencoba mengatakan sesuatu, merasa sangat rentan saat ini. Memang benar, aku tidak akan bisa melindungi Neal. Dan dia merasa tidak enak dengan situasi ini. Lagi pula, jika dia tidak memedulikan kesejahteraan Neal, dia mungkin sudah lama meninggalkannya ketika suaminya mengejar mereka. Suami wanita ini tentu tidak akan menyerah untuk membalas dendam padanya. Namun, jika dia bisa mendapatkan Neal terlebih dahulu, Celeste mungkin akan lebih mudah melarikan diri. Namun meski dia mengetahuinya, wanita ini terus melindungi pasangan mudanya, yang bepergian bersama selama bertahun-tahun. Jadi, gagasan untuk meninggalkannya di tempat ini dan mencoba peruntungan melarikan diri dari sini sepertinya bukan hal yang menarik baginya saat ini. Hal seperti itu akan tampak seolah-olah dia telah melakukan upaya yang tak kenal lelah, hanya agar tiba-tiba, dia membuang semua yang telah dia perjuangkan dan capai. Mengenai perasaan, iya, dia punya beberapa di antaranya untuk pemuda ini, hal-hal yang membuat wanita ini berharap dia terus ada. Namun bagi seseorang yang berpengalaman seperti dia, Celeste tahu betapa cepatnya hal ini terjadi. Dia mencintai suaminya di masa lalu. Tapi meski begitu, dia sudah tidur dengan banyak pria lain selama berabad-abad pernikahan mereka, hingga akhirnya tidur dengan suami putrinya sendiri. Jadi, dia tidak mau repot-repot bersikap sentimental saat itu. Namun sebaliknya, hanya sisi rasional yang menguasai pemikiran wanita dewasa ini. Ada banyak orang, dan mereka nampaknya sangat percaya diri. Mereka mungkin mempunyai beberapa senjata di lengan mereka yang bisa sangat merugikanku. Lagi pula, jika kekuatan di balik tempat ini bisa membayar sesuatu seperti itu, dia berpikir pada dirinya sendiri pada saat yang sama ketika dia melihat ke sisi tembok dan kemudian ke para prajurit di sekitarnya. Risikonya terlalu besar, dan aku pasti akan kehilangan banyak, terlepas dari apakah aku bisa melarikan diri dari tempat ini atau tidak. Jadi, dia menyimpulkan ketika matanya akhirnya bertemu dengan mata Neal. Dia kemudian menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dia dan binatang buasnya. Tidak ada gunanya membuang seseorang yang sudah lama saya investasikan ketika ada begitu banyak risiko yang terlibat. Anda bilang alternatifnya adalah penjara. Bagaimana saya tahu kita tidak akan dibunuh? Dan mengapa Anda melakukannya? Menangkap seseorang. Tampaknya, kamu ingin menyembunyikan tempat ini. Dia mulai berbicara, menatap langsung ke wanita yang memimpin kelompok tentara. Dan mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, sersan itu segera mulai memberikan jawabannya. Pertama, Anda tidak akan mempunyai jaminan apapun karena satu-satunya yang kami miliki hanyalah kata-kata kami. Kedua, kami akan menangkap Anda karena kami bisa. Jika tidak, kami akan menyerang Anda tanpa peringatan. Mustahil bagi seseorang setingkat Celeste untuk melarikan diri dari dalam penghalang ini, sehingga kota kering mampu mengurung musuh-musuhnya dengan aman. Dan itu sungguh ideal. Lagi pula, musuh yang mati bisa menarik penyelidik ke dataran hitam, yang berpotensi menimbulkan masalah. Tapi jika orang-orang ini hanya ditangkap secara lokal, mustahil bagi organisasi di utara benua tengah untuk mengetahui di mana mereka berada, adalah. Selain itu, karena sinyal jiwa tidak akan berubah hanya karena pemenjaraan, kekuatan regional mungkin tidak akan menyadari hilangnya bawahan atau anggota keluarga dalam jangka pendek. Oleh karena itu, saat ini, Minos telah menetapkan hukuman penjara sebagai hukuman yang lebih disukai bagi orang-orang yang berpotensi membahayakan dataran hitam dan yang datang dari luar tempat itu. Dan hal ini telah terjadi sejak pembangunan penjara setempat dan pelantikan Satpol PP, yang merupakan layanan minimal agar hal tersebut dapat berjalan. Namun, dengan penambahan penghalang yang baru selesai dibangun,
situasi ini menjadi lebih ideal. Bagaimanapun, setelah mendengar kata-kata sersan itu, pasangan di atas binatang itu saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka menyesal datang ke tempat ini. Namun mereka segera menyetujui persyaratan di sisi lain, setelah berbicara satu sama lain beberapa saat. Yah, paling tidak, akan cukup sulit bagi David untuk menemukan kita di tempat ini. Tapi, bahkan jika itu terjadi, mustahil baginya untuk menembus penghalang seperti itu, pikir Celeste dalam hati, mengingat suaminya dan menyadari bahwa keputusan seperti itu tidak semuanya buruk. Dengan cepat pasangan yang berzina itu menyegel budidaya mereka masing-masing dengan kalung di leher mereka dan diarahkan ke penjara setempat, di mana masa lalu mereka akan dianalisis. Tak satu pun dari mereka yang ingat untuk mencoba bertanya apakah Minos bertanggung jawab atas tempat ini, karena itu bodoh. Pikiran seperti itu tidak dapat terlintas dalam benak mereka setelah mereka melihat kubah itu dan cara masing-masing prajurit bertindak. Para prajurit percaya diri, penuh kebanggaan, dan tidak menunjukkan keraguan ketika musuh jauh lebih kuat daripada mereka yang berdiri di depan. Mereka, faktanya, tidak satu pun dari mereka yang begitu menghormati standar raja spiritual, yang sering ditemukan di wilayah ini. Tentu saja, mereka menghormati tahap kultivasi ini, karena mereka sungguh-sungguh ingin mencapainya. Namun para prajurit mengerti bahwa mereka dapat menangani orang-orang setingkat Celeste, bahkan dengan kekuatan mereka saat ini. Oleh karena itu, pasangan tersebut tidak dapat berpikir bahwa seorang pemuda yang sampai saat ini sedang koma dapat memiliki hubungan dengan tempat ini. Itu tidak masuk akal. Akhirnya, ketika mereka ditampung di penjara setempat, binatang buas Celeste telah dibawa ke tempat yang sama di mana Eba tinggal. Binatang besar Abi telah mencapai tahap budidaya kelima pada saat ini dan merupakan teman yang sangat baik untuk mempertaruhkan pendatang baru ini. Beberapa jam berlalu dengan cepat, dan pada saat ini, kota kering telah tiba. Kota sudah kembali ke kesibukan seperti biasanya. Banyak layanan sudah bekerja, termasuk pemerintah daerah, di bagian resmi rumah pemerintah daerah. Di sana, Minos sudah sampai di kantornya. Dia menikmati pagi yang menyenangkan bersama Abi, dilanjutkan dengan sarapan bersama Dilian dan Eda lalu menyapa sekretarisnya Mia sebelum memasuki kantornya. Terakhir, Minos melakukan percakapan pertamanya dengan pejabat pemerintah hari ini, menerima beberapa kabar terbaru yang relevan, tidak lama setelah memulai shift-nya. Tuan Muda, dalam beberapa bulan terakhir, produksi kristal tingkat rendah di tambang lokal telah meningkat pesat. Seorang pria parubaya mengatakan ini sambil tersenyum dan membuat beberapa gerakan dengan tangannya. Mempertimbangkan proyeksi kami saat ini, kami baru-baru ini mencapai penambangan 2 juta kristal tingkat rendah per tahun. Oh, bagus sekali, Minos berkata dalam perayaan. Nilai ini bisa jadi kecil jika kita memperhitungkan jumlah kristal yang beredar di kota kering saat ini. Namun, jumlah kristal yang ditambang secara lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Terutama karena hal ini akan semakin meningkat di masa depan, seiring dengan pulihnya akar spiritual setempat. Pria itu kemudian berbicara lagi, dengan ekspresi wajah yang hampir gembira. Dan yang paling penting, Tuan Muda, kami baru-baru ini berhasil menambang kristal tingkat menengah untuk pertama kalinya di wilayah ini. Jumlahnya kecil, dan kami tidak akan bisa menambang lebih dari 1000 kristal tingkat menengah per tahun. Kata prajurit itu, tetap saja, ini adalah rekor fantastis yang belum pernah dipecahkan. Hehehe, ini lebih baik dari perkiraanku. Jadi, mereka terus membicarakan masalah ini, dan pria itu memberitahu penguasa muda itu tentang semua angka yang relevan mengenai penambangan kristal spiritual lokal. Ladang ini terus berkembang, dan dari 20 pekerja yang menambang kristal di wilayah ini sebelum Minos tiba di sini, saat ini terdapat lebih dari 2000 pekerja. Minos ingin menggunakan bidang pembangunan lokal tersebut sebagai landasan bagi masa depan keuangan lokalnya, sehingga dia tidak harus bergantung pada bank daerah untuk mendapatkan kristal kelas menengah. Bagaimanapun, percakapannya sangat produktif. Namun, di tengah pertemuan tersebut, Mia menyela mereka karena kedatangan beberapa tentara yang memiliki urusan mendesak untuk dibicarakan dengan penguasa setempat. Setelah Mia memasuki kantor dan memperingatkan Minos tentang kunjungan para prajurit tersebut, orang yang sedang berbicara dengan penguasa setempat tentang tambang kristal segera meninggalkan kantor itu, kembali menjalankan tugasnya. Karena itu, Minos tidak butuh waktu lama untuk meminta Mia mengirimkan tentara tersebut ke kantornya.
Dengan cepat dua orang berseragam berbeda memasuki kantor itu dan duduk di hadapan Minos. Salah satunya berpenampilan seperti prajurit tentara tradisional. Pada saat yang sama, yang lainnya mengenakan seragam yang mirip dengan yang dikenakan oleh petugas polisi kota. Jelas sekali, dia adalah orang di ketentaraan yang bertanggung jawab atas polisi kota, seseorang yang mengatur organisasi ini, melindungi dan menangani urusan penjara setempat. Oh ya, setelah duduk, Minos langsung bertanya apa masalahnya. Tuan muda, tadi malam kami menangkap pasangan di luar tembok. Merekalah alasan kunjungan kami. Tak lama setelah mendengar pertanyaan pemuda itu, wanita yang memimpin tentara dalam pengepungan itu mengatakan hal ini kepada Minos. Oh, pada saat itu, salah satu penjaga di menara observasi di pintu keluar utara tembok melihat dua orang dengan cepat mendekati pos kami dari kejauhan. Dan setelah itu, segera setelah mereka berada dalam jangkauan indera spiritual kami menyadari bahwa salah satu dari mereka berada di level 43 dan yang lainnya berada di level 54. Raja spiritual, ya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Lalu aku akan melepaskan beberapa poin prestasi untuk para prajurit yang terlibat. Minos berkomentar dengan senyum puas di wajahnya. Mendengar ini, wanita yang memimpin penangkapan Celeste dan Neal tidak bisa menahan kegembiraannya dan menunjukkan sedikit senyuman di sudut bibirnya. Dia hanya melakukan pekerjaannya, namun mengetahui bahwa dia dapat dihargai 2 kali lipat atas usahanya merupakan insentif yang kuat. Dan Minos bukannya mengabaikan hal ini. Dan setelah kami menyadarinya, kami dengan cepat mulai berlari ke arah mereka, terutama setelah menyadari bahwa mereka terlihat tidak yakin, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan kembali untuk kembali ke tempat asal mereka. Dia kemudian menjelaskan seluruh situasi yang terjadi malam sebelumnya, tidak meninggalkan detail apapun di luar laporan ini. Dan setelah mendengar semua ini, Minos mengangguk sebagai penghargaan atas jasa para prajurit tersebut lalu bangkit dari kursinya dan berkata, "Nah, di mana mereka? Saya ingin melihat raja spiritual ini segera. Ngomong-ngomong, apa yang kamu ketahui tentang identitas mereka?" Ketika Minos menyinggung hal ini, prajurit yang bertanggung jawab di penjara segera menceritakan temuan timnya mengenai masalah ini. Kami menginterogasi keduanya sepanjang malam, secara terpisah dan di depan Sersan Truman, yang dapat mengetahui apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dan dengan itu, kami menemukan identitas keduanya. Wanita di level 54 bernama Celeste Parkinson, dan pengawal mudanya bernama. Dia mulai berbicara tetapi tiba-tiba disela oleh Minos. "Neal Ryan, benarkah?" Minos bertanya sambil tersenyum, mengenali nama ibu dari teman lamanya dari masa Akademi Spiritual, Brooke Parkinson. "Benar, Tuan Muda. Apakah Anda mengenal mereka?" Aku kenal Neal. Sedangkan untuk wanita ini, aku hanya mendengar namanya melalui beberapa cerita. Kuharap kita tidak bersikap tidak adil terhadap kenalan Tuan Muda. Prajurit itu mengatakan ini dengan nada meminta maaf, merasa sedikit rentan saat ini. Aku senang hal yang lebih buruk tidak terjadi. Orang lain yang berada di sana juga terkejut dengan perkembangan ini dan merasa sedikit tidak aman saat ini. Pasalnya, pasangan tersebut sama sekali tidak pernah menyebut nama Minos. Akibatnya, mereka belum menemukan hubungan sebelumnya antara pemuda tersebut dan penguasa setempat. Kalau aku tahu itu, aku tidak akan membiarkan mereka berdua tidur di sel biasa, keluhnya dalam hati. Namun, bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan kedua orang tersebut, Minos tersenyum dan berkomentar mendukung sikap yang dilakukan wanita di penjara tadi. "Jangan khawatir. Biarpun kalian membunuh mereka berdua, itu tetap menjadi tugas kalian. Tidak peduli siapa orangnya, siapapun yang membahayakan dataran hitam harus dihukum mati. Jika mereka memilih untuk bertarung, itu akan menjadi masalah mereka. Kami baik sekali memberi mereka kesempatan untuk menyerah." Dan setelah mendengar ini, meski merasakan getaran di kulit mereka, kedua orang ini telah meninggalkan pemikiran mereka sebelumnya. Tuan Muda sangat fokus pada tujuannya. Dia bahkan tidak memperlakukan kenalan lamanya secara berbeda. Wanita itu memikirkan hal itu dengan kagum. Bukan hal yang aneh bagi para bangsawan untuk memperlakukan teman-temannya dengan lebih baik dan sabar, sedangkan bagi masyarakat lainnya, mereka sangat tidak kenal lelah. Tapi Minos tampaknya tidak memiliki cacat atau kualitas itu untuk beberapa orang. Akhirnya, kelompok itu menuju ke penjara setempat, tempat pasangan itu dipenjara di kota kering. Ketika mereka tiba di gedung polisi,
dua tentara yang menemani penguasa tidak membuang waktu dan segera menunjukkan kepadanya jalan ke tempat Celeste dan Neal berada. Markas polisi adalah tempat yang bagus, ukurannya hampir sama dengan markas tentara, jadi tidak akan sulit bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan konstruksi ini untuk tersesat di tempat ini. Dan segera, kelompok itu mencapai ruang bawah tanah gedung itu, di mana terdapat penjara raksasa, yang mampu menampung hingga 2.000 orang. Tempat ini dibagi menjadi 5 tingkat, dimulai dengan zona untuk hukuman yang lebih halus dan orang yang lebih lemah, hingga ke area untuk pelanggar yang paling parah dan yang lebih kuat, di lantai yang paling dalam. Dan di sanalah rombongan itu pergi, di mana tentara telah menempatkan kedua orang itu. Secara teori, mereka harus menempatkannya di lantai terpisah, karena kekuatan budidaya Neal jauh lebih lemah daripada Celeste. Namun, karena penjara tersebut praktis kosong dan tidak terdapat pasukan polisi dalam jumlah besar saat ini, para petugas menempatkan mereka pada tingkat yang sama. Bagaimanapun, dan setelah menuruni tangga penjara itu ke tingkat terakhir, Minos akhirnya bisa melihat area luas dengan banyak sel hitam dari kejauhan. Pada saat yang sama, di antara mereka berdua, satu di depan yang lain, dua orang sedang duduk di lantai. Salah satunya adalah seorang pemuda yang, meskipun berbeda, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan masa akademi spiritual, dengan rambut hitam pendek dan hidung tipis. Dan yang lainnya adalah seorang wanita dewasa dengan rambut coklat dan tubuh menggerahkan, seseorang yang tidak dikenal Minos. "Kalian berdua boleh tinggalkan kami sendiri," kata Minos kepada dua orang yang menemaninya sambil terus berjalan menuju tempat keduanya berdiri. "Ya, Tuan Muda." Setelah itu, dia dengan cepat mencapai titik di mana kedua orang itu tampak sedang bermeditasi, dengan mata tertutup, dalam diam. Tentu saja tidak satu pun dari mereka yang dibudidayakan. Bagaimanapun, sel-sel ini dibuat khusus untuk menyegel energi spiritual di bagian dalamnya. Dan untuk ini, di penjara, tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain percakapan, mereka hanya bisa saling memandang. Tapi berbicara mungkin bukan hal yang paling tepat untuk dilakukan di tempat di mana kamu sedang diawasi. Jadi, mereka berdua seringkali tetap seperti itu, setelah berakhirnya interogasi mereka yang terjadi antara tadi malam dan dini hari ini. "Aku tidak menyangka kamu akan kabur ke wilayahku," Minos berkomentar lantang dengan nada mengejek kepada kedua orang tersebut. Dan setelah mendengar hal tersebut, pasangan pesina itu segera membuka mata, dengan pemikiran yang berbeda. Celeste tidak mengenal Minos sebelumnya, sehingga yang ada di pikirannya saat melihat sosok pemuda berambut coklat di luar tempat itu hanyalah bertemu dengan pemimpin misterius kota ini. Orang seperti itu tidaklah sederhana. Bagaimanapun, perubahan yang terjadi di kota ini sangatlah besar, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh kekuatan regional. Jadi, dia tertarik untuk bertemu orang tersebut setelah mendengar akhir kalimat Minos. Dia masih sangat muda, seberapa kuatkah orang ini? Dia berpikir dalam hati, tidak dapat memahami level Minos karena sel itu. Di sisi lain, Neal benar-benar ternganga saat ini, menyadari bahwa pemimpin hebat ini tidak lebih dari itu. Tidak kurang dari seorang kenalan lama.